Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sumba Timur akan melakukan kegiatan praktik coaching supervisi akademik. Saya sendiri bernama Ibu Marta Janggandewa dari SMA Negeri 3 Waingapu. Dan rekan di samping kanan saya Abdullah dari SDN Lukumi. Dan di samping kiri saya Hungaran Ahau dari SD Masih Amin. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Hungar. Selamat pagi. Banyak maaf mengganggu Pak Hungar. Alhamdulillah hari ini kabar bagus Pak Hungar. Jadi saya mohon maaf karena pada pagi hari ini mungkin mengganggu aktivitas Pak Guru, karena ada sedikit yang saya perlu ingin sharing ya Pak Guru. Mungkin ada beberapa masalah yang saya ingin ceritakan kepada Pak Guru, mungkin bisa memberikan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oh ya, tidak apa-apa ya. Kebetulan juga saya ini tidak sibuk ya, ada jam lowong. Oh iya. Jadi tidak apa. Terima kasih Pak. Kalau boleh, apa nih yang Pak Bula mau sampaikan? Iya, begini Pak Nga, terima kasih. Memang akhir-akhir ini saya ada kendala sedikit terkait dengan siswa di sekolah. Siswa di sekolah, karena memang beberapa hari ini juga saya banyak dalam melakukan kegiatan, sehingga saya melihat di sekolah dari kompetensi siswa ya, jadi motivasi belajar siswa di sekolah saya menurun begitu Pak. Oh, motivasi. Iya, motivasinya menurun. Motivasi belajar. Motivasi belajar Iya. Kira-kira dari kasus motivasi belajar siswa itu menurun, itu masalahnya apa? Kira-kira pasti ada penyebab. Iya, ya baik Pak Guru. Memang sebelum ini saya datang di Pak Guru ini kan ada harapan saya juga. Ya, ada harapan saya mungkin dengan pertemuan ini saya berharap dapat solusi Pak Guru. Kita mau bincang-bincang ya. Iya, mencari bincang-bincang. solusi, ya. Jadi dari harapan tadi saya ingin dapatkan solusi kira-kira seperti apa dari pandangan Pak Unga supaya saya bisa mengatasi untuk motivasi itu. Jadi kita Pak Abdullah mau cerita sama saya di sini supaya kita mencarikan solusi. Iya Pak, betul sekali. Tapi sebelum kita melihat solusi ya, apakah Pak Abdullah mencari tahu begitu pasti ada akar atau penyebab? Iya Pak, iya. Memang dari segi saya pribadi ya Pak ya, mungkin saja dari kasus ini motivasi belajar anak rendah ini dari pemahaman saya mungkin metode yang saya ajarkan tidak sesuai dengan karakteristik siswa atau strategi yang saya gunakan belum pas begitu sesuai dengan minat siswa. Jadi mungkin itu saja mungkin yang saya pikirkan. Oh, jadi akarnya mungkin ya, dari internal guru ya, dari Pak sendiri ya. Iya. Mungkin Pak rasa metode atau strategi yang Pak pakai itu belum tepat ya. Belum tepat. Belum tepat ya. Dan juga Pak mungkin ya satu hal lagi yang saya pikirkan ya, mungkin dari pembelajaran juga kan selama ini kan saya sistem menyampaikan materi hanya ceramah saja. Oh, pembelajaran berpusat pada guru ya. Iya, ceramah saja, berpusat pada guru. Dan lalu mungkin harus tidak melakukan ice breaking dalam proses KBM itu. Nah, begitu, mungkin seperti itu, Pak. Pak ya. Jadi ada Pak rasa mungkin belum maksimal ya. Iya. Mengembangkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya. Mungkin ada upaya ya yang Pak lakukan itu
bagaimana sih cara kita ya mengatasi hal demikian ya, supaya kita bisa menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, dapat mengembangkan atau memotivasi siswa untuk belajar maksimal ya. Oh ya, Kira-kira. ini menurut saya Pak ya, menurut saya ya. Kalau menurut saya sih sejauh yang saya baca-baca, jadi tentu proses pembelajaran ya supaya meningkatkan motivasi belajar anak itu ya tentu media yang kita gunakan harus bervariatif begitu. Oh, jadi penggunaan media ya. Jadi media harus menarik sehingga siswa mau ikut partisipasi dalam belajar. Itu mungkin salah satu menurut saya Pak Guru. Penggunaan media Iya, media. Terus yang kedua, strategi yang digunakan harus sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi mungkin sehingga anak-anak itu lebih tertarik untuk mengikuti proses KBM itu, strateginya. Nah, media-media juga dapat kita gunakan yang menarik begitu. Itu kalau menurut saya sih Pak seperti itu. Nah, intinya apa, ada usaha gitu ya, bagaimana merancang proses pembelajaran. Iya. Pertama strategi atau metode yang Pak gunakan itu sesuai dengan materi. Terus ada media pendukung ya Pak ya. Iya. Berarti apakah Pak sudah mencoba gitu ya, bagaimana merancang proses itu gitu? Atau kira-kira bagaimana sih Pak caranya supaya bisa merancang itu? Iya. Gitu. Memang untuk merancangnya belum Pak. Ini rencana ke depan saya ingin merancang suatu proses pembelajaran itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, merancang strategi seperti apa sesuai dengan kebutuhan siswa, metodenya juga jangan berpusat pada guru, tetapi harus guru hanya mendampingi saja. Lalu metodenya media yang kita pakai harus kreatif. Ya, kalau jangan monoton seperti itu. Mungkin seperti itu yang saya ingin kehadapan ke depan yang saya mau lakukan Pak. Iya betul sekali Pak. Memang tantangan kita ya Pak. Juga memang kita guru itu dituntut berkreatif, harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Kita harus bisa menyesuaikan, harus ada motivasi internal kita. Ketika seperti Pak itu sudah luar biasa Pak. Pak mampu atau mau mengemukakan atau menyampaikan kepada orang lain, kepada saya kelemahan ya, boleh bilang salah satu kekurangan gitu. Tapi Pak mau mencarikan solusi sendiri. Itu jarang seperti jarang orang jarang teman guru yang mengakui bahwa saya lemahnya di sini, saya harus memperbaiki itu. Jarang sekali, itu luar biasa Pak. Ketika Pak kita dituntut untuk ya bahasa kasar kita belajar ya, karena memang guru kita itu pembelajar sepanjang hayat Pak. Pak tadi sudah coba menawarkan solusi dari permasalahan yang Pak temukan ya. Kira-kira ya Pak ya, apakah Pak ini mau merancang ya proses pembelajaran itu, atau memang masih belajar dulu nih begitu, atau sudah coba-coba nih Ya merancang? ingin baik Pak, terima kasih. Dan memang dari kasus itu saya sementara merancang Pak. Sudah melayak. Iya, mulai merancang. Ya. Sudah melayak. Ya. Saya ingin menerapkan ke depan ini dalam waktu dekat. Saya ingin mencoba dengan mungkin selesai merancang strategi, metode dan media ini nanti. Saya ingin coba melakukan itu. Gitu. Berarti mau untuk melakukan ketika Pak merancang rencana pembelajarannya, terus melaksanakannya, setelah itu mungkin melakukan penilaian, dan setelah itu kira-kira apa yang kita lakukan? Mungkin ada evaluasi atau apa gitu? Ya, dari hasil nanti dalam media dan proses metode nanti tentu saya akan melakukan evaluasi. Apa yang menjadi kekurangannya saya akan terus memperbaiki. Itu komitmen saya Pak. Iya betul sekali. Berarti tidak saja kita satu kali merancang, tidak. Betul. Berarti itu sudah itu alur kita ya. Iya. Memang kita sebagai guru ada inisiatif dari diri kita sendiri untuk merancang, melaksanakan dan merefleksi atau mereview yang kita sudah lakukan. Tentu dari setiap tahapan itu pasti ada perbaikan supaya tetap maksimal.
kira mungkin sudah bagus ya yang Pak tawarkan, tinggal mungkin Pak melaksanakan. Itu mungkin masih ada hal lain yang mau disampaikan. Ya, saya rasa cukup Pak ya, cukup yang Pak sampaikan. Dengan demikian ya, saya merasa cukup membantu dalam pertemuan kali ini. Jadi saya ada menemukan solusi. Tadi dalam perbincangan kita tadi sudah ada bayangan, sehingga nanti saya pulang sebentar, jadi tidak berat pemikiran saya, sudah ada gambaran bagaimana saya yang Sarah harus lakukan Pak. Jadi saya juga merasa terima kasih Pak, sudah bersama-sama dengan saya memberikan suatu solusi, gambaran bagaimana saya untuk melakukan tindakan begitu. Pak, harapan saya Pak, semoga dengan pembicaraan kita ini, tapi bukan solusi dari saya, Pak sendiri yang menemukan solusi. Harapannya semoga dapat membantu ini Pak. Semoga luar biasa bisa berjalan dengan baik ya Pak. Mungkin kita tunggu ya kalau ada pertemuan berikut bagaimana sih hasil ya dari pembicaraan kita ini. Apakah sudah berjalan dengan baik? Tetap saya sampaikan nanti Pak informasi. Mungkin gitu saja Pak. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak bisa meluangkan waktu bersama saya. Jadi saya pulang dengan hati yang lega ya Bapak. Terima kasih Bapak ya. Selamat pagi Bapak. Ya, Bapak Hunga ya sudah melakukan kegiatan coaching tadi ya. Luar biasa sekali Pak. Saya sangat-sangat apresiasi sekali coaching yang Bapak lakukan tadi itu berjalan dengan baik. Kemudian saya melihat bahwa Bapak sudah mampu mengembangkan kompetensi mendengar aktif. Karena Bapak bisa mendengar dengan aktif dari coach itu tadi, sehingga Bapak mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian lewat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tadi, memang itu terbukti lewat tuntunan yang sudah coach kembangkan ya. Jadi Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, itu terlihat dari si coach mampu menggali atau mengembangkan kompetensi yang dimilikinya dari masalah yang ia temukan. Dia sendiri pula si coach itu yang menemukan solusi akibat dari Bapak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menuntun itu tadi. Nah, di sini Bapak Hunga yang ingin saya cari tahu atau ingin saya tahu dari Bapak, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Bapak kejar saat Bapak melakukan coaching ini tadi? Terima kasih Ibu. Tadi saya melakukan proses coaching ya dengan menggunakan alutilitas. Dari hasil yang saya dapat berupa tujuan yang ditemukan lewat kesepakatan dengan coach ya. Benar sekali ya. Pertama mengidentifikasi permasalahan lewat pertanyaan-pertanyaan untuk mengumpulkan data atau informasi yang ada. Terus juga saya bertanya tentang rencana aksi dari kegiatan yang dilakukan, dan terakhir saya juga mendengar komitmen dari coach ya, sebagai bentuk tanggung jawab dia atas solusi yang diucapkan atau ditawarkan yang ditemukan sendiri. Itu mungkin yang saya dapat tadi. Betul sekali Pak Hunga. Kemampuan Pak Hunga untuk melakukan coaching sangat luar biasa. Pak Hunga mampu mengembangkan kemampuan mendengar aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan dari hasil pengamatan saya tadi Pak, juga sudah mampu menerapkan 3 prinsip coaching itu tadi. Ya. Kemudian selain kompetensi inti di atas, kira-kira
ada kompetensi lain yang ingin Pak Hunga kembangkan dalam kegiatan coaching? Terima kasih Ibu. Saya ingin tetap mengembangkan ketiga kompetensi itu ya. Dari kompetensi ketiga kompetensi coaching itu ya. Tujuannya saya ingin menjadi seorang coach ya bagi rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya, sehingga dari rekan guru itu dapat mereka temukan solusi dari semua atau permasalahan yang mereka hadapi. Begitu. Wah, jawaban yang mengharukan dan luar biasa ini Pak Hunga. Jadi itulah keberadaan kita sebagai guru ya. Kita tetap mengembangkan ketiga kompetensi dari coaching itu, karena keberadaan kita adalah sebagai rekan-rekan, keberadaan kita sebagai guru yang mampu mendengarkan masalah orang lain, kemudian kita mampu menuntun orang tersebut untuk menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi, sehingga kita tetap berpikir bahwa guru itu maupun murid itu bukanlah kertas kosong. Mereka adalah orang-orang yang punya potensi. Masalah ada, mereka sendiri juga yang nanti akan menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Selamat ya Bapak Hunga dalam profesinya sebagai guru, tetap menjadi teladan dan berkat di mana Bapak Hunga berada. Mungkin demikian pembicaraan kita hari ini Bapak Hunga. Salam dan bahagia. Selamat pagi Bapak Hunga. Terima kasih juga. Selamat pagi Ibu Marta. Selamat pagi Bapak Wah, Abdullah. biasa ceria saya lihat hari ini Ibu Marta ya. Iya Bapak. Bagaimana? Sehat-sehat hari ini Ibu Marta? Puji Tuhan Bapak Abdullah, Iya. saya hari ini benar-benar dalam kondisi yang sehat. Iya. Bapak Abdullah sendiri bagaimana? Alhamdulillah hari ini saya sehat Ibu. Apalagi ketemu dengan Ibu yang luar biasa ceria hari ini, saya tambah semangat untuk melakukan kegiatan. Bahagia sekali saya Iya. bisa menjadi inspirasi bagi Bapak. Baik, terima kasih ya. Alhamdulillah hari ini kita luar biasa bisa ketemu lagi Ibu ya. Jadi baik Ibu Marta, hari ini saya akan melakukan kegiatan observasi coaching ya yang Ibu lakukan sebentar. Dalam observasi tersebut saya akan mengamati dan menilai ya Iya, sejauh mana keterampilan Ibu ya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach ya. iya. Jadi saya juga akan mengamati ya apakah pembicaraan sebentar sudah menyampaikan dengan alur tirta atau belum ya. Apakah saat melakukan coaching Ibu sudah menyampaikan pertanyaan berbobot ya yang sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach atau tidak. Oh ya, sebelum saya lupa ya Ibu ya. Iya Bapak. Saya sekedar mengingatkan ya, nanti saat melakukan coaching ya, Ibu juga harus mengutamakan 3 prinsip ya Ibu ya. Yaitu kemitraan ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bapak. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin bertanya beberapa hal kepada Ibu Marta ya. Iya Bapak. Ya kompetensi coach apa yang Ibu Marta ingin kembangkan dalam coach sebentar? Baik Bapak, Ya. dalam coaching sebentar kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh, dan kedua mendengarkannya dengan aktif, dan yang ketiga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Wah, luar biasa saya lihat Ibu Marta ya. Jadi dari ketiga kompetensi inti tadi Ibu ya, Iya Bapak. kompetensi apa yang Ibu mau kembangkan secara spesifik begitu? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan itu memang ada 2 sih yang saya rasa masih lemah. Yang pertama itu adalah
kompetensi untuk mendengarkan secara aktif, dan kompetensi yang kedua adalah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Seperti itu sih Bapak. Ya, mantap ya, luar biasa saya lihat ya Ibu ya. Ya. Sudah bisa memaknai ya Ibu ya. Ya. Oh ya Ibu, kemudian indikator ketercapaian apa yang diharapkan pada saat coaching, dalam proses coaching sebentar? Indikator ketercapaian itu yang ingin saya capai adalah saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menuntun coaching agar dapat menemukan solusi-solusi cerdas atau ide-ide yang brilian ketika dia mencari solusi dari permasalahan yang ingin dari permasalahan yang ia hadapi. Seperti itu Bapak Supervisor. Harapan yang luar biasa Ibu ya. Oke Bu ya, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi pra-observasi. Nanti setelah Ibu melakukan coaching, kita akan mendiskusikan lagi untuk membicarakan hasil pengamatan saya kepada Ibu ya. Saya berharap proses coaching sebentar dapat berjalan dengan baik ya Ibu ya. Iya, Bapak. Selamat Ibu, semoga dalam proses coaching sebentar Ibu tidak ada gangguan atau apa yang menjadi permasalahan sebentar. Ya, selamat Ibu ya. Baik. Terima kasih Terima Bapak. kasih ya, luar biasa Ibu. Terima kasih Coach ya. Sapa. Selamat sore Ibu Marta. Selamat sore Bapak Hunga. Aduh, terima kasih Ibu Marta sudah menerima saya. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu Marta? Saya baik Bapak Hunga. Kondisi saya baik. Kira-kira Bapak Hunga ini tiba-tiba pagi ini datang bertemu saya. Apakah ada yang ingin Bapak Hunga sampaikan? Iya sih, betul Ibu. Ada sih sebenarnya ya. Ada yang saya mau ingin sampaikan Ibu. Iya. Saya beberapa bulan lalu ada beberapa orang teman guru yang baru bergabung di sekolah saya itu. Iya Bapak Hunga. Kebetulan sekolah kami di pedalaman ya. Dan sebagian mereka yang baru bergabung itu berasal dari kota ya. Iya. Artinya dapatnya nyaman, fasilitasnya cukup. Iya Bapak. Ketika mereka baru bergabung di sana, kelihatannya mereka sangat kesulitan sekali atau terkendala mungkin ya dengan, kalau saya perhatikan, Iya. sepertinya mereka dalam menjalankan tugas itu belum maksimal, kira-kira begitu. Itu persoalan yang saya mau mungkin coba berbagi lah dengan Ibu gitu. Oke, baik Bapak Hunga. Berarti di sini masalah yang Bapak Hunga ingin bagikan adalah banyak guru yang baru bermutasi ya ke sekolah Bapak, dan ketika mereka baru bermutasi seperti itu ada yang belum jatuh cinta lah boleh bilang dengan sekolah baru mereka, dan mereka belum bisa move on dengan sekolah lama mereka. Mungkin seperti itu ya menurut Bapak Hunga? Iya, kira-kira Gambarannya ya. seperti itu ya. Dari masalah ini kira-kira apa sih harapan yang Bapak Hunga ingin capai dari hasil pembicaraan kita hari ini? Iya, baik Ibu, terima kasih. Itu sudah saya datang di Ibu Marta. Mungkin lewat pembicaraan kita ini saya dapat menemukan solusi ya, bagaimana bisa melihat keadaan itu supaya tidak mengganggu atau bagaimana mereka maksimal lah kira-kira begitu dalam menjalankan tugas. Kira-kira begitu yang saya harapkan dari Ibu. Wah, harapan yang luar biasa sih Bapak Hunga. Ketika Bapak Hunga menceritakan persoalan ini, kemudian rentetan harapan yang Bapak Hunga ingin capai,
Nah, apakah selama ini Bapak Hunga pernah mencari tahu penyebab dari mereka belum jatuh cinta begitu dengan sekolah baru yang mereka diami sekarang? Baik, Ibu, terima kasih. Kalau secara langsung sih belum pernah sih, tapi dari hasil pengamatan saya dan juga dari informasi dari mereka ya, kebanyakan mereka menemukan kendala ya, kendala seperti transportasi, aksesnya itu karena jalan di sana kan kurang bagus. Kedua lagi mungkin jarak ya. Iya, Karena benar Bapak Hunga. teman yang baru bergabung itu keluarganya sebagian atau Iya, istri dan anaknya itu tinggalnya di kota. di kota. Dan itu mungkin yang Iya, saya pantau ya begitu. iya. Itu hasil sejauh hasil pengamatan Bapak ya. Nah, apakah Bapak Hunga pernah tidak memberi solusi dari ketika Bapak Hunga melihat teman-teman seperti itu belum jatuh cinta seperti yang kita kemukakan tadi, apakah Bapak Hunga pernah memberi solusi kepada mereka? Iya, baik. Betul sekali Ibu. Pernah sih sejak awal dari mereka ya kami sudah menyiapkan solusi kira-kira saya bersama masyarakat di sana ketika mereka baru bergabung, salah satu solusi yang kami ambil ya, Iya, karena di kampung sana tidak ada tempat kos, iya, benar. perumahan juga tidak ada, terus mes juga masih minim ya. Iya, Nah di benar situ sekali. kami di masyarakat berkumpul Iya, melakukan pertemuan, jadi masyarakat membangunkan tempat tinggal ala kadarnya ya, Iya, untuk iya. bisa berteduh. Itu salah satu solusi. Yang berikut lagi memang sih mengajak mereka iya, ya iya, bagaimana dengan jarak yang cukup jauh iya, mungkin mereka bisa menginap lah kira-kira supaya alasan jarak lah, alasan Iya. waktu mungkin Iya, dapat benar. terhindarkan kira-kira begitu. Itu. Wah, berarti Bapak Hunga sudah sangat luar biasa memberi solusi itu dan sudah melakukan hal-hal yang kreatif dan hebat itu pikir saya. Nah, kira-kira solusi yang Bapak Hunga sudah tawarkan dan melakukan itu menurut Bapak Hunga sudah tepat atau belum? Baik, terima kasih Bu. Mungkin solusi yang kami lakukan ya kelihatannya efektif tapi belum maksimal sih. Iya, iya benar ya. Karena dengan Masih terlihat Iya. jatuh cintanya itu. Iya. Iya benar Bapak Hunga ya. belum maksimal sih ya. Maksimal ya. Oke. Kalau begitu kira-kira karena solusi yang Bapak Hunga itu lakukan bersama teman-teman di sana supaya guru baru itu bisa jatuh cinta dan bisa move on dari sekolah lama belum tepat, kira-kira ada solusi lain kira-kira yang dipikirkan oleh Bapak Hunga bagi teman-teman itu supaya bisa bekerja secara maksimal. Karena ketika mereka tidak bekerja secara maksimal sudah pasti bisa berdampak pada peserta didik ya Bapak Hunga. Mungkin ada solusi lain yang dipikirkan. Ini juga itu yang saya mau mencoba pikirkan solusi ini. Tapi memang saya berusaha bagaimana melalui komunikasi secara pribadi berbagi pengalaman karena saya bertugas di sana kurang lebih sudah 5 tahun. Iya, Tapi saya hebat masih sekali. bisa bertahan ya, Bisa masih bertahan bisa. sampai hari ini Iya, ya Bapak iya. Hunga ya. Iya. Dan itu yang saya mau coba lakukan. Bagaimana kita Iya, mungkin iya. kalau kita menginap di kampung itu mengatasi kejenuhan itu Iya. seperti apa gitu. Iya. Nah, itu mungkin komunikasi motivasi lah gitu Iya, ya. iya, Nah, iya, motivasi lah mungkin Iya, benar. ngobrol ringan lah kira-kira supaya mereka betah atau mereka ingin menerima keadaan Iya, itu benar.
Dan yang lebih saya pikirkan itu Iya. bagaimana mereka mencintai peserta didik atau anak didik kami itu sama Iya, seperti iya. di tempat Mereka awal ya. mereka. Oh Pikiran iya, begitu. luar biasa. Nah, luar karena biasa, mereka saya Pak. lihat Heeh, berasal luar dari sekolah biasa. yang artinya sudah cukup maksimal ya. Kota itu Iya. sudah maksimal, saya kira begitu. Wah, menurut saya solusi yang Bapak Hunga dan teman-teman itu pikirkan, teristimewa yang Bapak Hunga baru sampaikan ini, saya pikir itu sebuah pemahaman yang luar biasa Bapak Hunga. Dan kira-kira komunikasi seperti itu kapan ya Bapak Hunga bisa lakukan? Karena kalau Bapak Hunga tidak mengambil langkah lebih cepat, hanya kita khawatir ya ke depan apa yang kita bilang tadi berdampak pada peserta didik itu bisa terjadi. Kira-kira rencana solusi yang Bapak Hunga pikirkan ini bisa kapan Bapak Hunga lakukan? Mungkin saya sudah kebetulan saya di sana yang penting kami dengan teman yang sudah senior di sana, kami sudah merancang kegiatan-kegiatan ekstra yang kami akan lakukan itu di sore hari. Salah satunya mungkin memberikan kelas tambahan pada anak-anak tertentu sehingga guru yang menginap atau tinggal di sana itu salah satunya tidak mengalami kejenuhan. Terus juga dari segi mutu siswa mungkin terbantulah anak yang memang perlu dibimbing khusus itu kelas ekstra. Itu salah satu solusi karena memang kami coba merancang dari pendanaan itu ditunjang dengan pendanaan itu salah satu solusi yang kami lakukan. Wah, hebat sekali itu Pak Hunga. Sebuah rencana yang sepertinya sudah terencana secara luar biasa ya, sudah terencana, terschedule dengan baik berdasarkan cerita Bapak Hunga. Tinggal nanti Bapak Hunga berkolaborasi saja dengan baik beserta teman-teman itu ya Bapak Hunga. Oke, karena Bapak Hunga, apakah dengan solusi ini Bapak Hunga punya keyakinan atau komitmen pasti berhasil? Karena ini mungkin kami sudah melakukan komunikasi secara individu, terus kami bawa di forum dan kebanyakan teman ya mereka sangat termotivasi gitu, sangat menerima ini. Pertama supaya kita guru tetap ada di sekolah, terus untuk menghindari atau menghilangkan rasa jenuh berarti kita bisa meluangkan waktu ada kegiatan ekstra dan juga bimbingan. Terus yang berikutnya karena dengan ditunjang dari pendanaannya juga setidaknya begitu ada tanda terima kasih, bukan imbalan tapi itu tanda terima kasih kepada guru itu supaya memang bukan karena uangnya sih, tapi dengan pembiasaan itu guru itu mulai sudah timbul sudah ya seperti yang jatuh cinta itu tadi jatuh Move on cinta lagi, lagi terhadap lembaga baru yang mereka diami sekarang. SK itu yang sudah diberikan karena merupakan perpanjangan tangan presiden itu loh Bapak Hunga ya. Oke, baik Bapak Hunga, kira-kira dari pembicaraan kita tadi Bapak Hunga sudah menemukan solusinya ya dari masalah yang Bapak Hunga sampaikan. Iya, betul. Saya sangat berterima kasih Bu Marta karena memang saya sih sebenarnya masih ragu-ragu lah tapi dengan komunikasi ini sangat meyakinkan saya ya bahwa ini langkah saya ini sepertinya tepat ya. Tinggal bagaimana saya mengeksekusi atau bagaimana kami melakukan saja dan hasilnya nanti bagaimana tinggal kita tunggu. Oke, baik Bapak Hunga, saya harap kita bertemu lagi di minggu yang akan datang dengan cerita yang baru bahwa rekan-rekan guru Bapak Hunga sudah bisa move on dari sekolah lama dan jatuh cinta pada sekolah yang baru. Baik, terima kasih juga Bapak Hunga sudah boleh berbagi cerita pada hari ini. Salam dan bahagia. Iya, luar biasa Ibu. Terima kasih. Ya.
biasa Ibu ya. Iya Bapak. Ibu Marta, coachingnya tadi berjalan dengan baik ya. Saya melihat Ibu Marta sudah mampu ya mengembangkan kompetensi mendengar aktif ya. Dan akibat dari kemampuan mendengar aktif, Ibu Marta juga mampu ya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Itu bisa dibuktikan lewat tuntunan yang sudah Ibu lakukan ya pada saat coaching, sehingga coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki dalam mengkomunikasikan solusi dari suatu masalah yang terjadi. Sebelum kita selesaikan kegiatan hari ini, Ibu Marta ya, saya ingin pengen sekali mengetahui apa yang sudah Ibu Marta lakukan saat melakukan coaching untuk memenuhi indikator pencapaian tersebut. Baik, terima kasih Bapak Abdullah sebagai supervisor saya pada pagi ini. Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Dan hasil yang saya dapatkan berupa tujuan yang ditemukan lewat kesepakatan dengan coaching. Saya mengidentifikasi masalah lewat pertanyaan-pertanyaan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi. Terus saya juga sudah bertanya tentang rencana aksi dari kegiatan yang akan dilakukan, dan terakhir saya bisa mendengar komitmen dari coaching bahwa sebagai bentuk dari tanggung jawab atas masalah yang ia hadapi. Seperti itu Bapak Supervisor. Ya, betul sekali Ibu Marta ya. Jadi kemampuan Ibu Marta untuk melakukan coaching ya sudah bagus. Jadi Ibu Marta mampu ya mengembangkan kemampuan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot, dan berhasil dan hasil pengamatan saya tadi Ibu ya, Ibu sudah mampu menerapkan ya ketiga prinsip coaching ya. Luar biasa saya lihat Ibu Marta ya. Selain kedua kompetensi inti di atas, apa ada kompetensi lain yang ingin Ibu Marta kembangkan begitu? benar Bapak, ada sih. Saya ingin tetap mengembangkan ketiga kompetensi inti dari coaching. Tujuan saya ingin menjadi coach yang dapat membantu rekan-rekan guru dalam menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan guru saya. Jadi baik, ini jawaban yang saya tunggu Ibu Marta ya. Jadi tetap berusaha mengembangkan ketiga kompetensi ya, kompetensi coaching demi membantu rekan-rekan coach ya, rekan-rekan guru. Oke, Ibu Marta, saya rasa kegiatan hari ini cukuplah sampai di sini Bu ya. Sebagai profesional kita harus selalu mengembangkan kompetensi keguruan yang dimiliki oleh kita ya. Selamat pagi Ibu Marta, salam dan bahagia ya. Selamat pagi ya. Bapak Semoga kita ketemu Supervisor. lagi nanti Ibu ya. Luar biasa, Terima kasih, semangat selalu Bapak. Ibu Marta ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Abdullah. Selamat pagi Pak Unggah. Aduh, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak Unggah. Pak Guru bagaimana? Aduh, baik Pak Abdullah. Ya. Kebetulan kabar saya juga baik Pak Abdullah. Oke Pak Abdullah, hari ini saya akan melakukan observasi dalam kegiatan coachingnya Pak ya. Nah, dalam observasi tersebut saya akan mengamati dan menilai sejauh mana keterampilan atau skill Bapak dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coaching. Nah, saya juga akan mengamati apakah alur atau pembicaraan sebentar sudah sesuai alur cerita atau belum. Nah, apakah saat melakukan coaching Bapak sudah melakukan atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach sebentar. Nah, nanti saat melakukan coaching
Pak juga harus mengutamakan prinsip-prinsip yang dilakukan. Iya. Nah, dari prinsip-prinsip itu ada 3 ya Pak ya? Iya. Iya. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga bagaimana Pak bisa memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Iya. Nah, sebelum Pak melakukan coaching, saya ingin bertanya beberapa hal ya. Nah, pertama Pak akan melakukan coaching, kompetensi apa yang ingin digali pada coaching sebentar? Iya. Baik Pak, terima kasih. Adapun kompetensi yang saya ingin kembangkan ya pada kegiatan sebentar ya, yaitu kehadiran penuh dan ya terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Pak. Waduh, Ya luar sesuai biasa. ya. Ya, luar biasa ya Pak ya. Oke. Dari ketiga kompetensi yang Pak sebutkan tadi ya, nah, kompetensi apa yang Pak ingin gali dari coaching pada proses coaching sebentar? Ya, ada 2 sebenarnya saya mau gali ya. Kedua yaitu mendengarkan secara aktif ya. Terus yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kompetensi inilah yang saya ingin kembangkan sebentar, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin indikator apa yang Pak harapkan pada coaching ya dalam proses coaching sebentar? Iya. Dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, saya berharap dapat menuntun coach ya dalam menemukan ide-ide cerdas ya yang dapat menjadikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Begitu Pak Hunga. Oke Pak, aduh, harapan-harapan yang hebat ya Iya, Pak. terima kasih Pak. Mungkin tadi pertanyaan terakhir ya pada Iya. sesi pra-observasi. Iya. Nanti setelah Pak melakukan coaching, kita akan berdiskusi lagi ya. Iya. Tentu Untuk Pak. membicarakan hasil-hasil pengamatan saya Iya. terhadap kegiatan Pak sebentar. Iya. Oke, saya berharap kegiatan coaching sebentar Iya. berjalan lancar ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak Hunga atas harapan dan motivasinya untuk saya. Oke, terima kasih. Kita bersini saja. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Abdullah. Selamat pagi Ibu. Aduh. Bagaimana kabar Ibu? Baik Bapak Abdullah. Ya. Bapak Abdullah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik sekali Ibu. Bapak Bapak Abdullah. Ya. Saya tidak mengganggu tidak? Kesibukan Bapak hari ini? Tidak Ibu. Saya merasa kedatangan Ibu luar biasa karena pada hari ini Ibu jarang datang sehingga hari ini juga saya cukup antusias untuk ngobrol-ngobrol dengan Ibu ya. Aduh, terima kasih Bapak Abdullah atas waktunya yang sudah diluangkan bagi saya. Iya. Saya punya persoalan sedikit ini Bapak Abdullah. Aman. Saya mau bercerita begitu. Iya. Begini Bapak Abdullah. Setiap hari Senin itu ada pelaksanaan upacara yang kita lakukan pada pagi hari dan tepatnya pukul 7.00 upacara itu sudah dimulai. Saya melihat bahwa murid-murid banyak yang tidak mengikuti upacara dan banyak yang terlambat. Saya bersama-sama teman-teman guru piket di hari Senin sudah berusaha, sudah berupaya memberi hukuman kepada anak-anak tersebut yang terlambat. Ya, hukuman-hukuman tersebut, misalnya mencabut rumput, kemudian yang cukup lebih berat itu adalah kami menyuruh mereka membersihkan WC Bapak Abdullah. Tapi hukuman yang kami berikan ini tidak ada perubahan bagi anak-anak itu, tidak ada, mereka tidak memiliki kesadaran diri bahwa upacara pada hari Senin itu penting. Mereka melihat bahwa upacara itu tetap sebagai sebuah rutinitas mingguan yang dilakukan. Itu masalah saya Bapak Abdullah. Betul Ibu ya.
Iya. Jadi saya lihat tadi kasus anak-anak yang ibu sampaikan ya, yaitu terlambat ke sekolah merupakan masalah klasik saya lihat ya. Iya Gitu ya. benar sih Bapak. Jadi yang sampai sekarang masih susah ya untuk diselesaikan. Iya. Nah, ya menurut Ibu Marta, apa harapan yang Ibu capai dari hasil pembicaraan kita pada pagi hari ini, Bu? Ya Bapak Abdullah, harapan saya yang pastinya adalah menemukan solusi Iya, mantap. dari kasus Mantap. keterlambatan anak-anak dalam mengikuti upacara bendera Iya, pada iya. hari Senin, Iya, Bapak. iya, iya. Jadi luar biasa Ibu ya. Iya, Jadi harapan yang luar biasa Ibu Marta ya. iya Bapak. Iya. Apakah selama ini ya Iya. Ibu Marta pernah mencari tahu Iya. apa penyebab dari keterlambatan anak-anak tersebut? Kira-kira seperti apa penjelasan Ibu? Ya pernah sih Bapak, Hmm. pernah. Alasan mereka bervariasi sih Bapak. Ya oke. Ada yang menyampaikan alasan karena harus menunggu kakaknya yang angkat. Ya, 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 ya. Ada yang terlambat karena bangun tidur, Oh, begitu. malamnya itu bermain Iya, game. bermain game. Jadi bervariasi seperti itulah alasan-alasan Iya. mereka sih Bapak. Oh, begitu Ibu ya. Iya. Selain dari mencari tahu alasan keterlambatan mereka Ibu ya, Iya. apakah Ibu Marta pernah memberikan solusi ya Iya. agar mereka tidak terlambat lagi? Apakah sudah memberikan solusi? Itu juga pernah Pak saya Oh, sudah, lakukan. ya, sudah. Ya, pernah juga saya lakukan. Saya pernah bilang kepada anak-anak itu, anak usahakanlah bangun lebih cepat. Oh iya iya. Aktifkan alarm HP-mu atau meminta tolonglah pada orang tuamu untuk membangunkanmu pada hari Senin itu. Kemudian bicarakanlah kepada kakakmu Iya, 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 supaya kakakmu mengantarmu lebih cepat. Iya, Ya, iya. itu sih solusi-solusi yang saya berikan. Jadi saya lihat Ibu Marta tadi ada usaha ya yang disampaikan solusi kepada siswa. Jadi luar biasa Ibu ya. Iya. Usaha Ibu ya Ibu Marta. Menurut Ibu Marta cara yang digunakan itu sudah tepat atau belum? Menurut Ibu Marta cara Iya. tadi kira-kira seperti apa menurut Ibu Marta? Ya, memang dari hasil pengamatan saya masih banyak anak yang terlambat. Oh masih Banyak Iya, sih. iya, iya, iya. Jadi ternyata solusi yang saya tawarkan itu adalah belum maksimal atau bisa juga belum tepat sih Bapak. Iya, 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 iya. Ya, belum tepat sih. Jadi saya lihat Ibu Marta ya, mungkin ada tidak pengaruh dari partisipasi orang tua di situ kira-kira dari solusi yang diberikan tadi, yang bisa kita komunikasikan di orang tua hal seperti ini. Bisa sih, Oh, bisa. sih sebenarnya, bisa sih karena Hmm. anak itu kan lebih banyak di rumah Di rumah, daripada ya. di sekolah Iya, atau iya, Bapak. Jadi kalau pada pagi hari tidak mungkin dari guru sih, harusnya dari orang tua Oh, iya, sih. iya, iya. Ada sih partisipasi orang tua Iya. sih Bapak. Jadi apa yang disampaikan Ibu Marta tadi ya, menurut Ibu Marta kira-kira tadi yang disampaikan belum tepat ya? Belum Iya. sih itu menurut, karena masih banyak sih Masih anak-anak yang banyak. terlambat sih Iya, iya, Bapak. iya. Dengan kondisi yang ada ya. Iya. Jadi apakah ada solusi yang lain ya yang dapat Ibu Marta gunakan selain dari solusi-solusi yang disampaikan tadi ya? Mungkin penguatan-penguatan, mungkin ada solusi lain. Nah, menurut Ibu seperti apa sebenarnya kalau menurut pantauan Ibu? Begini ya Bapak, saya itu pernah mendengar tentang keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah, ya, ya. Keyakinan sekolah, kemudian saya juga pernah mendengar istilah tentang restitusi Bapak. Iya, restitusi, iya. Jadi menurut saya mungkin dengan adanya kita melakukan kegiatan keyakinan kelas, ya. kemudian melakukan restitusi, ya. kita akan membangun kesadaran diri dalam ya. diri peserta didik Peserta itu, didik. sehingga mereka memiliki cara-cara berpikir yang positif Iya, iya. atau budaya-budaya hidup positif supaya mereka lebih
hadir tepat waktu. Mantap, mantap. Mungkin seperti itu Bapak yang saya luar pikirkan. biasa ya, jadi apa yang dijelaskan Ibu Marta tadi ya. Jadi apa yang Ibu Marta pahami tentang keyakinan dan restitusi seperti apa? Ya itu tadi yang itu saya tadi. jelaskan Oh, kepada iya. Bapak Jadi bahwa seperti keyakinan kelas itu adalah suatu strategi yang kita Strategi. pakai, bercakap-cakap dengan mereka, kemudian membangun aura-aura positif Iya. mereka. Seperti itu Iya. sih Bapak. Dari keyakinan kelas yang dibuat dengan pendekatan restitusi kira-kira dapat mengatasi ya dari Iya. keterlambatan itu ya. Iya Bapak. Jadi saya rasa luar biasa ya apa Iya. yang menjadi pemahaman Ibu Marta terhadap keyakinan sekolah dan restitusi. Sekarang kira-kira ya, atau apakah Ibu Marta mampu ya memfasilitasi murid di dalam pembuatan keyakinan sekolah nantinya? Kira-kira seperti itu. Saya kalau saya secara pribadi Iya, iya, pasti kesulitan karena ini berkaitan dengan banyak anak Bapak Iya, toh. iya, iya. Saya akan berkolaborasi, bekerja sama Iya. dengan kesiswaan dan seluruh warga sekolah, Iya. menghadirkan kepala sekolah, membentuk keyakinan kelas, dan bila anak-anak melanggar keyakinan sekolah, keyakinan sekolah ya Bapak, Keyakinan maaf ya, sekolah, bukan betul. keyakinan kelas. Keyakinan Dan sekolah. ketika anak-anak melanggar keyakinan sekolah yang telah Telah mereka dibuat, buat, ya. nah, kita melakukan restitusi untuk Restitusi. menyadarkan murid tentang pentingnya menjalankan keyakinan sekolah Ya, yang mantap. sudah disepakati bersama. Jadi itu, seperti Bapak. yang dijelaskan oleh Ibu Marta tadi ya, ada nilai kolaboratif ya. Ya, di kolaborasi dalam dengan melakukan kesiswaan. keyakinan sekolah itu ya. Iya. Jadi mantap sekali Ibu Marta ya. Dari penjelasan Ibu Marta, keyakinan sekolah ternyata bukan hanya untuk menangani kasus keterlambatan murid dalam mengikuti upacara bendera, tetapi juga ya Iya. dapat digunakan saya lihat ya untuk jenis pelanggaran-pelanggaran yang lain yang dilakukan murid. Jadi bukan hanya saja terlambat datang sekolah ya, apalagi untuk Iya. ujian, tapi kasus-kasus yang lain bisa dilakukan diatasi dengan seperti itu. Ya, Iya. betul sekali Iya, Bapak, iya, karena lewat keyakinan sekolah ini kita dapat memunculkan budaya-budaya positif lainnya. Iya, iya, iya. Begitu Bapak. Jadi cukup bagus ya, ide yang sangat cerdas ya menurut saya dari Ibu Marta yang disampaikan tadi. Saya rasa ide yang cerdas ini membutuhkan rencana, Iya, ya membutuhkan benar, rencana-rencana yang matang. Iya, benar Nah, Bapak. kiat-kiat apa saja sih yang dapat Ibu Marta gunakan untuk melaksanakan kegiatan ini? Kiat-kiat seperti apa untuk melaksanakan kegiatan seperti itu? Ya, yang pertama saya akan berdiskusi dengan kesiswaan Oh, Bapak diskusi Abdullah, ya, betul. tentang kegiatan pembuatan keyakinan sekolah itu. Ya, mantap. Dari hasil diskusi akan saya sampaikan kepada Ya. kepala sekolah. Setelah itu bersama kesiswaan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru piket dalam membuat keyakinan kelas. Hasil dari keyakinan kelas yang dibuat akan dirangkum untuk menjadi keyakinan sekolah. Dan yang terakhir mensosialisasikan keyakinan sekolah itu kepada peserta didik. Mantap. Seperti itu sih Ya, Bapak jadi Abdullah. luar biasa Ibu ya. Jadi mantap Ibu Marta ya. Rencana ini sangat sayang sekali kalau tidak dijalankan Ibu ya. Iya, benar. Jadi kira-kira kapan Ibu Marta rencana ini akan dimulai? Kira-kira kapan Ibu? Ya, memang lebih cepat, lebih baik Baik, Bapak, kayak biasa. wakil presiden kita itu Yusuf Kala bilang gitu Bapak. Saya lihat cepat memang lebih baik. dari Ya. penampilan, dari semangat Ibu ini, saya rasa saya tidak meragukan karena memang Ibu adalah guru yang luar biasa. Ya. Jadi kompetensi sangat bagus dengan situasi yang begitu banyak kasus, tapi dengan kolaborasi dengan mengatur rencana keyakinan sekolah itu adalah menjadi ide yang bagus Ibu ya. Siap Bapak. Saya Hebat Ibu Marta. Saya yakin dengan niat dan kolaborasi yang baik pasti ya rencana ini akan berhasil. Iya. Ya, saya tunggu kabar kelanjutan dari aksi Ibu ya. Iya. Dari Ibu Marta dan teman-teman dan siswa itu. Iya. Ya, begitu Ibu Marta. Siap, Ya, siap siap. Bapak Abdullah. Apakah kegiatan membuat keyakinan sekolah bisa menjadi sebuah komitmen bagi Ibu Marta? Saya berkomitmen Pak, karena masalah keterlambatan murid untuk mengikuti upacara bendera itu Iya. harus segera diselesaikan. Mantap.
harus itu Bapak, karena mengikuti upacara itu penting. Kita benar-benar menghargai pahlawan kita yang telah rela merebut negara ini menjadi negara yang merdeka. Jadi komitmen yang luar biasa Ibu Marta ya. Iya Bapak. Sekarang saya tambah yakin kegiatan ini akan berhasil karena Ibu Marta sudah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus keterlambatan murid yang mengikuti upacara bendera. Sekali lagi saya tunggu ya kabar dari Ibu Marta ya. Begitu Ibu. Terima kasih Bapak Abdullah karena sudah bisa meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya. Jadi dari masalah yang saya hadapi tadi, saya tidak menjadi orang yang dilematis lagi, tetapi saya menjadi orang yang cukup berbahagia hari ini karena dari aura Ibu juga kan. pembicaraan saya dengan Bapak, akhirnya saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya juga berterima kasih Bu, ya bukan hanya Ibu Marta saya juga berterima kasih karena Ibu Marta sudah mau mengajak saya ya untuk berbincang. Ya, akibat dari perbincangan kita tadi, saya juga menjadi paham ya manfaat dari keyakinan sekolah ya dan restitusi yang Ibu rancang tadi. Dan juga bagaimana nilai kolaboratif dalam sebuah mencari solusi dari kasus-kasus yang ada. Jadi Ibu Marta ya sangat top luar biasa ya. Jadi saya juga menjadi paham dengan apa yang dirancang tadi. Ya, selamat pagi Bu Marta ya. Selamat pagi. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Abdullah. Bapak orang luar biasa. Aduh, luar biasa ya tadi ya Pak Abdullah. Prosesnya berjalan dengan baik ya. Saya melihat Pak Abdullah mampu ya mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan arti tadi. Di mana Pak Abdullah tadi bisa membuat dan hasil mendengarkan aktif itu Pak Abdullah bisa mengajukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Itu sudah sangat jelas tadi. Dan juga dibuktikan lewat tuntunan yang Pak Abdullah lakukan kepada Koci tadi ya. Nah, sehingga dari hasil proses itu Pak menuntut Koci, dia dapat mengembangkan ya, mengkaji kompetensi yang ada pada Kocinya, sehingga dia dari hasil pembicaraan itu Koci dapat menemukan solusi dari hasil proses tadi. Itu luar biasa Pak. Nah, sebelum kita selesaikan kegiatan kita kali ini, saya pengen mengetahui sudah sejauh mana Pak lakukan coaching untuk memenuhi indikator ketercapaian indikator tersebut. Terima kasih Bapak Angga ya. Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan Alpita dan hasil yang saya dapat berupa tujuan yang ditemukan lewat kesepakatan dengan coaching, ya, mengidentifikasi masalah lewat pernyataan-pernyataan untuk mengumpulkan data-data atau informasi. Lalu terus saya juga sudah bertanya tentang rencana aksi dari kegiatan yang akan dilakukan dan yang terakhir saya bisa mendengar komitmen dari Koci sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab Koci, begitu Pak. Aduh, luar biasa ya, betul sekali ya Pak. Kemampuan Pak itu untuk melakukan coaching itu sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Pak mampu mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terima kasih ya. Dan dari hasil pengamatan saya tadi, Pak juga sudah mampu menerapkan ketiga prinsip coaching tadi. Terima kasih. Luar biasa ya Pak. Terima kasih Pak. Selain kompetensi inti di atas tadi, apa ada kompetensi lain Pak yang mau dikembangkan? Terima kasih Pak Unga. Saya ingin tetap mengembangkan tadi ketiga kompetensi inti dari coaching ya Bapak ya. Tujuannya saya ingin menjadi seorang coach yang dapat membantu rekan guru begitu dalam menentukan solusi dari semua masalah yang mereka hadapi. Jadi seperti itu Pak.
saya Iya. Pak, ini saya tunggu jawabannya Pak. Iya, Ah, iya. Pak tetap berusaha untuk Iya. mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching. Iya, iya Bapak. Terima kasih. Demi membantu rekan-rekan dulu. Iya. Siap, siap, siap Bapak. Oke, Pak. Siap. Saya rasa kegiatan kita hari ini cukup sampai sini ya, Pak ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Unga ya. Terima kasih. Sebagai profesional kita harus selalu mengembangkan kompetensi kita ya. Iya, Pak. Apalagi kita guru dituntut untuk belajar Iya, sepanjang iya. ayat ya. Iya, betul Bapak. Mungkin hanya sampai di sini Pak. Iya. Iya. Terima kasih Bapak Selamat ya, Unga. Pak, ya. Salam dan baik. Iya. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Iya.